mengenai takdir, ya. Istilah takdir yang digantung, mu'allaq bahasa Arabnya, jadi belum terjadi. Ada takdir yang mubram. Bapak itu sukunya apa, Pak? Sukunya apa? Betawi. Bisa protes nggak? Coba saya lahir jadi orang Arab, bisa? Nah, itu namanya mubram. Ya, itu menurut ilmu akidah nih ya. Ini ada versi lainnya ntar. Karena kalau dalam kitab begitu aja, yang kitab ilmu akidah. Tapi dalam kitab ilmu ma'rifatullah itu lain lagi. Ya, ada yang lebih dalam dari itu. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Bisa nolak nggak? Bisa nolak? Udah terima aja. Itu namanya takdir mubram. Lahir pengennya kulit kayak orang Korea, ya. Ya, nggak enak juga kali. Tapi ternyata lahir kulit sawo, ya, sawo mateng apa telur mateng. Nggak jelas ya. Kita nggak bisa protes, udah begitu aja. Apapun yang dia mau, bagi saya, mohon maaf. Jadi itu versi ilmu akidah. Semua takdir itu mubram bagi saya. Suka-suka Allah lah. Takdir mu'allaq itu ternyata sebenarnya mubram juga. Kenapa? Dia masih digantung, tapi kan haknya Allah. Mungkinkah takdir digeser? Mungkin. Ini pada sisi Allah, semua takdir itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Sepakat? Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah, maka mutlak milik dia, nggak usah atur-atur. Makanya di dalam hikam awal-awal, arih nafsaka minat tadbir, jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus. Ahli akidah mencoba menteorikan itu karena banyak orang protes. Ini takdir bisa dirubah nggak segala macam ya? Takdir itu bahasa Arab artinya ukuran yang Allah berikan untuk kita. Kita dikasih ukuran 10, tergantung kita ngambil berapa. Harusnya antum tuh suksesnya 10 kali lipat, cuma ngambilnya cuma 2. Salah siapa? Nggak akan keluar dari takdir. Ada kesalahpahaman memahami takdir. Takdir itu cuma 4. Apa aja? Waktu kita dalam janin, takdir cuma 4, Ustaz. Ya. Apa aja tuh? Apa? Ajal. Cepet amat ajal. Nikat rizki. Rizki dulu. Rizki itu jodoh 1. Jodoh itu rizki. Bikat birizkihi, nggak ada di hadisnya wa jodohihi, nggak ada. Bikat birizkihi 1, terus wa amalihi, amal dulu. Ngapain kamu nanti? Itu amal bahasa Arabnya. Terus yang ketiga apa? Wa ajalihi, baru ajal. Jangan langsung ajal, Pak. Cepet amat mau ajal aja ya. Baru yang keempat, syaqiyun au sa'id, dia nanti ahli surga apa neraka gitu. Bahagia di surga atau sengsara di neraka, itu maksudnya. Bukan bahagia di dunia, bukan itu. Banyak yang salah terjemah itu. Syaqi, dia sengsara masuk neraka, atau sa'id, dia bahagia masuk surga. Tuh ini aja udah panjang aneh jelasin, antum mau nambah lagi pertanyaan. Rezeki, saya mau tanya, kalau kita waktu kecil dulu nggak punya gaji, rezeki datang nggak? Dianterin oleh mak kita, ya? Bener? Waktu sekolah dulu kita dibayarin orang tua kita, rezeki dianter nggak? Dianterin rezeki itu. Cuma karena setiap hari kita melihat orang berangkat kerja, pulang, berangkat, pulang, orang mengira rezeki dicari. Sejak kapan rezeki dicari? Allah tuh bagi-bagi doang, Pak. Kita nggak pernah nyari rezeki. Kita cuma nunggu dan ngambil. Nah, time nunggunya inilah skill yang punya orang bisnis, skill yang punya orang politisi. Dia tahu cara ngambilnya. Ya. Ini kan sudah ada yang mulai sayembara mau jadi calon presiden kan? Kita nggak tahu dia sesuai nggak langkahnya dengan sebenarnya calon harus begitu apa tidak. Kita nggak tahu.
Seperti orang pebisnis, dia tahu kapan dia harus ngambil. Yang main saham, dia tahu kapan harus mau beli, mau jual. Itu skill. Nah, skill itu yang mahal, itu pemberian Allah dan dilatih. Kita rezeki, Allah kan bagi-bagi. Ya. Maka kalimatnya, perintahnya bukan cari rezeki. Ibtaghi fima atakallah daral akhirah. Yang kamu cari, carilah akhirat. Nggak ada suruhan cari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Cuma begitu. Kalau kita kan kita balik. Dunia akhirat harus 50-50 bro. Ente ini udah gila belajar agama. Tapi dari dulu sampai sekarang hidupnya begitu-gitu aja. Katanya adil. Nggak begitu cara memahami ayat-ayat Allah. Kita kerja, kalau ada akhirat di situ, mungkinkah orang-orang itu korupsi? Orang yang mengakhiratkan kerjanya, dia jujur kerjanya. Itu antum ibadah tuh. Orang yang niat ketika bekerja, dia ingin menafkahi keluarganya, ingin bantu orang sekitarnya, maka orang itu dihitung ibadah. Itu yang disebut mencari akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kita juga harus saving untuk diri sendiri dan keluarga. Itu maksudnya. Jangan dibalik. Carilah dunia, jangan lupa akhirat. Nah, nggak tahu nih ayat baru ini. Saya boleh sebut tuh ayat-ayat setan. Itu ayat setan, Pak. Dai-nya dai setan itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Allah bilang cari akhirat, dia bilang cari dunia. Setan gak tuh? Mohon maaf nih, kan da'i itu dua aja, da'i ilallah sama da'i ila ghairillah. Da'i kepada Allah atau da'i kepada selain Allah, dua aja da'i. Da'i artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak pulang kepada Allah, mengenal Allah, atau orang yang mengajak kejar selain Allah, dua aja. Jauh-jauh ke Ka'bah minta fulus, aduh ya Rabb. Jauh-jauh ke Ka'bah minta rezeki, minta jodoh, boleh sih nggak apa-apa, cuma kayaknya buang-buang duit. Kalau minta jodoh ke sana, mending lamar orang langsung, enggak? Langsung beres tuh, mau pesta-pestanya lumayan tuh ya, sekampung nggak habis tuh. Kecuali antum di gedong ya, lain cerita. Jadi takdir itu ukuran yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah titipkan di dalam diri ukuran lain yang disebut kasab. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha positif, dia akan memperoleh prestasi yang dia usahakan. Wa alaiha maktasabat, dia akan kena hukuman terhadap apa yang dia kerjakan. Kasab. Maka dalam akidah Imam Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari ini murid Imam Junaid juga. Apa kata beliau? Allah kasih satu sir di dalam dirimu bernama kasab. Kasab itu sebenarnya adalah tajalli, pancaran kudrat ilahi Allah yang Allah pinjamkan ke dalam diri manusia. Maka di saat dia faham kasabnya dia kemudian mengatakan, aku bisa begini pun karena Allah juga yang memberi. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu, dia girang untuk berbagi kepada hamba-hamba Allah. Ya. Nah itu takdir. Jadi takdir itu Bapak Ibu, ada takdir Lauh Mahfuz. Itu jadi bukan qada azali, qadar hadis, enggak. Yang tepat ya, yang tepat secara ilmu ma'rifatullah, qadar sama. Qadar ini saya mau ngambilnya yang pakai sinonim. Itu tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu, lauh bahasa Arabnya papan tulis. Cuma kan yang di langit itu bukan papan, Pak. Ya, makhluk yang tercipta dari nur, tapi di situ tertulis. Ada lembaran-lembaran seperti dedaunan-dedaunan cahaya, di situ tertulis ini namanya Pak Fulan, Ibu Fulan, Puan Fulan, Tuan Fulan, tulis di situ. Namanya sudah ada. Oke, itu makhluk nggak? Lauh Mahfuz makhluk nggak? Maka
takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz semuanya makhluk. Cuma bedakan, ilmu Allah makhluk gak? Ilmu Allah bukan. Ilmu Allah azali. Jadi yang azali itu ilmu Allahnya, sedangkan suratan takdirnya bukan azali. Azali itu tidak berawal, tidak dicipta, itu azali. Semoga pusingnya. Tuh. Salah siapa nanya bab begituan? Ya. Namun apa kata Allah? Kataba ala nafsihi rahmah. Di Lauh Mahfuz tertulis hukum takdir. Orang yang baik dapat balasan kebaikan, orang begini ya begitu. Itu hukum takdir. Sebab akibat itu Lauh Mahfuz. Hukum sebab akibat. Jadi adakah hukum sebab akibat di dalam Islam? Ada. Allah akui, disebut kita hari ini sunnatullah atau disebut hukum alam. Allah akui. Tapi kata ba'ala nafsihi rahmah. Allah tetapkan pada dirinya, pada zatnya rahmah, kasih sayang, mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Allah. Maka Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsy istawa. Dia yang maha pengasih, penyayang itu bersemayam, meratakan, memenuhi semua aras. Dan aras itu meliputi alam semesta. Tubuh ini diliputi oleh aras Allah. Tubuh antum semua diliputi oleh aras Allah. Aras itu diliputi Ar-Rahman. Berarti diri kita ini di sisi arasnya Allah itu liputan rahmat. Jadi jangan bawa hukum takdir ke Allah, namanya keadilan. Jangan cari keadilan kepada Allah, jangan cari hukum sebab akibat kepada Allah. Allah kita sama sholat yang tadi kita nggak diterima. Maka Imam Asy'ari bilang, jangan pernah cari keadilan Tuhan, minta rahmat Allah. Itulah Nabi ngomong, kamu masuk sorga bukan dengan amalmu. Karena kalau amal keadilan, hukum keadilan, jangan pernah minta keadilan Allah. Masuk sorga itu karena rahmat. Dapat hidayah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Dapat ilmu itu karena rahmat. Ciri-ciri orang dapat rahmat di kolbunya, tidak ada lagi rumus-rumus kebencian. Gimana? Di kolbu kita sudah begitu belum? Katanya baca bismillah tiap hari. Imam Syafi'i kenapa mewajibkan baca basmalah bagian dari Fatihah? Berharap orang-orang yang bermazhab Syafi'i, murid-muridnya nanti kolbunya dipenuhi dengan Rahman dan Rahim.